To die by your side is such a heavenly way to die. I love him. Holy shit. Hai semuanya, kembali lagi dengan gua David di channel YouTube The Movie Log. Sebelumnya buat teman-teman yang suka konten yang bahas film atau ngulas film, boleh banget di subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi karena setiap minggunya aku akan upload 2 ulasan film. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas film yang mungkin bisa disebut udah agak jadul, tahun 2009, dimana usianya sekarang udah 11 tahun. Tapi film ini masih seru banget untuk didebatin. Tak lain tak bukan, filmnya adalah 500 Days of Summer. Bener banget kisah cinta antara Tom dan Summer, atau bisa disebut bukan kisah cinta ya. Film ini masih seru banget didebatin karena menyisakan pertanyaan dan multitafsir. Sebenarnya siapa sih yang salah, apakah Tom ataukah Summer Finn dari hubungan mereka ini? Kan diceritakan bahwa mereka ini awalnya temenan, terus akhirnya nyaman, asik, dan menjalani hubungan yang mungkin bisa disebut udah kayak pacaran. Tapi si Summernya nggak pengen melabelin itu sebagai pacaran karena dia nggak ingin mencari sesuatu yang serius. Dan sedangkan si Tom ekspektasinya mereka ingin pacaran dan lebih serius. Dan akhirnya ujung-ujungnya hubungan ini kandas alias ambiar. Nah, di sini kita akan coba ulas dari 2 sudut pandang. Sudut pandangnya Tom dan Summer, sebenarnya siapa sih yang salah atas kegagalan hubungan ini? Atau jangan-jangan emang nggak ada yang salah? Nah, pertama kita ulas dari flashback dulu ya. Awal pertemuan mereka. Di dalam film diceritakan bahwa Tom adalah pemuda kota New York yang kerja di sebuah perusahaan greeting card, membuat kartu ucapan kreatif untuk berbagai keperluan. Diceritakan bahwa hidupnya Tom ini flat, terus monoton, nggak ada sesuatu yang menarik atau bikin hidupnya itu bersemangat. Ya udah monoton aja, jalan kerja, pulang tidur, kerja, jalan pulang tidur, udah seperti itu. Dan semuanya boom, berubah sekejap ketika kehadiran sosok bidadari baru datang di kantor barunya, anak baru, sekretaris yang bernama Summer Finn. Singkat cerita, mereka berkenalan, dari awalnya teman, akhirnya nyaman, dan kita tahu menjalanin hubungan yang udah kayak pacaran. Nah, di sini kita mungkin akan berempati ya pada si Tom, karena mungkin bisa dikatakan atau bisa dirasakan Tom ini seolah menjadi korban dari kisah hubungan keduanya ini. Apa yang membuat kita berempati dan apa pembelaan Tom di sini adalah hubungan yang mereka jalanin emang awalnya temenan, tapi udah emang Tom merasakan dia berhak untuk mendapatkan status ya lebih dari temen karena mereka udah ciuman, terus mereka udah shower sex, ya kan, mereka berhubungan seks dan juga sampai mencoba shower sex dan macam-macam itu. Dan juga mungkin dari sisi personal, si Tom ini udah diajak sama Summer untuk masuk ke ranah pribadinya yang udah cukup dalam ya. Ada scene dimana menceritakan si Summer ini ngajakin Tom ke tempat tinggalnya, yang mana selama ini nggak pernah cowok lain diajakin untuk datang ke tempat tinggalnya Summer. Dan sampai Summer itu juga udah cerita hal-hal yang sebelumnya belum diceritakan pada siapapun, tapi diceritakan kepada Tom. I've never told anybody that before. Nah, mungkin hal ini membuat Tom ini baper dan berpikiran bahwa Summer ini bisa tuh kalau diajak serius sama si Tom, tapi ternyata si Summernya nggak mau. Itu dari pembelaannya si Tom ya. Mungkin kita bisa berempati siapa yang nggak baper dan berharap lebih ketika udah diperlakukan lebih dari teman seperti itu ya. Tapi kita coba lihat juga nih dari sudut pandangnya Summer sebenarnya seperti apa sih. Sebenarnya dari awal tuh Summer udah nge-state waktu mereka di mini party kantornya, waktu mereka ngobrol yang ada karaoke-nya itu, si Summer dia cerita, I just don't feel comfortable being anyone's girlfriend. I've been in relationships and I don't think I've ever seen it. Well, maybe that's... And most marriages end in divorce these days. Like my parents. There's no such thing as love, it's fantasy.
dia itu datang dari keluarga yang broken home ya, papa mamanya cerai, terus dari hal itu menyebabkan si Summer ini nggak percaya sama cinta dan dia nggak pengen sesuatu yang serius. Dia cerita bahwa dia tidak ingin menjadi somebody girlfriend, dia merasa dia ingin menjadi wanita independen, tanpa pacar pun dia bisa bahagia. Nah, di sini yang mulai menjadi perbedaan sudut pandang antara Tom dan Summer. Nah, setelah itu kan mereka berkenalan dan mulai nyaman. Diceritakan bahwa si Summer ini udah bilang ke Tom dia tertarik sama Tom dan kayaknya mau berteman dengannya. Dan di situ si Summer udah sempat mengkonfirmasi ke Tom, Tom, apakah kamu benar-benar suka sama aku? Dan si Tom juga bilang iya, dia suka sama Summer, tapi dikonfirmasi sama Summer sukanya sebagai apa, karena si Summer kan aspeknya friend aja. Dan di situ si Tom udah menyetujui bahwa emang ya sukanya sebagai teman aja. He likes you. Okay, good night, McKenna. Likes you. Is that true? Do you like me? Yeah, of course I like you. Just as friends? Yeah. Why? No reason, I think you're interesting and I'd like for us to be friends. Tapi kekampretan mulai terjadi setelah scene yang mereka pulang bareng, terus mereka lihat-lihatan dan udah konfirmasi tadi bahwa hanya ingin temenan. Mereka lihat-lihatan, kita expect-nya kan akan terjadi adegan ciuman, tapi ternyata enggak, karena mereka udah stage ya mereka tertarik sebagai teman aja. Tapi pagi harinya mereka berciuman di kantor ya, di ruang fotokopi, dan setelah itu terjadilah hubungan mereka yang makin dekat. Tapi Summer juga sempat beberapa kali mengkonfirmasi bahwa mereka hanya temenan. Adegan setelah itu adalah waktu mereka main di IKEA ya. Waktu main seru di IKEA itu Summer sempat nge-stop dan konfirmasi ke Tom bahwa I'm not really looking for anything serious. Is that okay? Yeah. dan di situ Tom luluh lagi, dia bilang setuju bahwa mereka hanya ini aja, ya udah casual aja. Tapi mereka berlanjut lagi sampai semakin dekat sampai si Tom di puncak kedekatan ya. Dia bilang dia harus mengkonfirmasi sebenarnya apa sih hubungan ini. Di scene waktu mereka mau pergi ke bioskop, si Tom udah mulai tinggi dan dia mencoba mengkonfirmasi lagi hubungan mereka. Yeah. No, I mean, like, what are we like? What's going on here with us? I don't know. Who cares? I'm happy. Aren't you happy? Yeah. Good. Tapi lagi-lagi si Summer berhasil menaklukkan Tom dan kembali sepakat bahwa nggak usah melabelin hubungan ini, udah santai aja. Dan pada ujung-ujungnya mereka mulai menemukan ketidakcocokan ya, mulai berantem, si Summernya mulai berubah, dan pada akhirnya mereka ya udah pisah. Ketika si Tom mencoba mencari kejelasan hubungan, si Summer nggak mau untuk serius dan mereka nggak ketemu lagi. Dan si Tom mulai depresi ya, mungkin dia mulai stres, hidupnya udah mulai lunglai lagi, yang tadinya happy jadi berubah. Dari situ mungkin kita bisa lihat ya dua sudut pandang. Yang satu emang si Tom terlalu baper dan udah berekspektasi karena emang udah diperlakukan lebih dari teman. Tapi si Summer juga punya pembelaan bahwa dia emang nggak mau sesuatu yang serius, tapi memang sedikit kampret juga ya memberi harapan yang lebih seperti itu. Mungkin banyak cowok-cowok atau mungkin wanita juga ketika seperti itu kan akan baper dan berharap serius ya. Tapi di sini meskipun si Summernya udah membela bahwa dia beberapa kali nge-state dia nggak pengen serius, si Tom juga punya pembelaan kuat ketika pada akhirnya si Summer nikah sama orang. Terus si waktu adegan di taman ini yang membuat Tom sangat terheran-heran dan nggak terima. Dia bilang, You never wanted to be anybody's girlfriend, and now you're somebody's wife. It surprised me too. waktu kemarin kamu bilang nggak ingin jadi somebody girlfriend, terus tiba-tiba malah sekarang nikah. Dan si Summer juga bilang, iya dia juga nggak mengebayangkan ternyata seperti ini. Di sini mungkin kita gergetan, loh kenapa akhirnya nikah? Kemarin bilangnya nggak mau serius. Tapi kalau kita perhatikan lagi, sebenarnya si Summer mengucapkan kata-kata bahwa dia I just woke up one day and I knew. Knew what? What I was never sure of with you.
pernah suatu hari dia terbangun dan dia berpikir ada satu hal yang ternyata yang bikin dia nggak yakin sama si Tom ini. Nah di sini mungkin aku mulai melihat bahwa ternyata mungkin si Summer ini emang nyaman sama Tom, dia suka si Tom asik, tapi untuk jadi hubungan serius atau mungkin jadi suami mungkin emang bukan tipe seperti Tom ini yang diinginkan Summer dengan segala latar belakang yang dialamin oleh Summer. Jadi mungkin di sini dia asik dan seneng, tapi ya emang bukan Tom aja yang untuk hubungan serius. Ya memang sakit buat Tom, tapi memang kadang kita nggak bisa memaksakan gitu ya untuk orang yakin menjalani hubungan serius dengan seseorang meskipun nyaman. Dan mungkin teman-teman juga banyak lihat di kasus nyata ya seperti itu. Jadi di sini aku simpulkan sebenarnya dua hubungan ini hanyalah perbedaan ekspektasi dan juga sama-sama keterlaluan karena mereka nggak ngasih batas yang jelas. Yang Tom juga nggak tegas, udah tahu si Summernya nge-state bahwa dia gak pengen serius tapi digas aja, dan satunya si Summernya juga udah ngasih harapan terlalu banyak. Ya harusnya kalau dia nggak pengen serius dan tahu kalau Tom orang yang berharap, ya harusnya dikurangin lah harapan-harapannya. Dan sebenarnya ini udah mulai dilakukan Summer ketika scene akhirnya mereka ketemu lagi. Mereka kan diceritakan akhirnya udah nggak pernah ketemu lagi, terus akhirnya terjadi pertemuan lagi ketika mereka ingin berangkat ke pernikahannya temennya yang adegan kereta. Mereka ketemu lagi, ngobrol lagi, nyaman. Terus di scene waktu pernikahan mereka berdansa bareng, dan di situ mulai mungkin si Tom luluh lagi ya, wah ini kayaknya bisa nih untuk dideketin lagi, untuk diambil hatinya lagi, sampai si Summernya ngundang Tom untuk datang ke mini party di rooftopnya si Summer. Nah di sini mulai si Tom yang tadinya udah stop, wah dia pengen ngegas lagi, tapi ternyata ekspektasi berbeda dengan realita. Ketika Tom datang ke tempatnya Summer, harapan yang ada di ekspektasinya Tom semuanya sirna, berbeda banget. Dan di sini mulai si Summernya mulai tegas, dia nggak ngasih harapan yang neko-neko lagi pada Tom, dan ini yang menjadi titik balik akhirnya Tom stop sama si Summer. Jadi kesimpulannya ya itu perbedaan ekspektasi dan gagal membaca dan terlalu memberi harapan. Dan kalau ngomongin apa yang bagus dari film ini, menurutku yang bagus dari film ini adalah gimana endingnya itu bisa bikin penontonnya berdebat. Jadi udah nggak kesimpulan yang saklek, endingnya seperti ini, tapi bisa memunculkan berbagai sudut pandang untuk penontonnya mencoba menelaah sendiri menurut pemikiran mereka. Dan juga mungkin serunya lagi di belakangan ada secercah harapan ya buat yang empati sama Tom. Akhirnya dia ketemu sama cewek yang namanya Autumn. Waktu dia ngelamar kerja, akhirnya kan dia mengejar mimpinya kembali untuk menjadi arsitek. Dan di situ mungkin kita berharap bakal ada 500 Days of Autumn, tapi menurutku lebih bagus ya udah digantungin kayak gitu aja, biar penontonnya yang punya imajinasi untuk kisah cinta selanjutnya sendiri. Dan kalau menarik lagi sebenarnya kalau teman-teman cari di YouTube, ada juga interview ke pemerannya Joseph Gordon-Levitt. Menurut dia sebenarnya film ini gimana sih yang salah sudut pandangnya, dan si Joseph Gordon-Levitt, si pemain Tom ini, dia bilang juga bahwa itu adalah Tom fault, dari Tom fault dimana dia nggak bisa baca kemauannya si Summer dan akhirnya tetap digas aja. Itu menurut Joseph Gordon-Levitt. Tapi kalau menurut teman-teman gimana? Coba teman-teman komen aja ya di sini, nanti kita diskusi. Mungkin ada yang nggak setuju sama gua, dan mungkin ada juga yang setuju atau ada sudut pandang lain, kasih tahu aja di komentar. Untuk kali ini mungkin gua segini aja. Kalau teman-teman suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga follow di Instagram. Ada channel YouTube @themovielog. Di situ aku rutin bahas ulasan film hampir tiap hari. Oke, sampai berikutnya aku ucapkan terima kasih.